memahami industri jasa keuangan. Sebelum kita masuk ke macam-macam industri itu apa sih kan ya? Industri merupakan kegiatan untuk mengelola bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai jual lebih. Nah, di sini ada 3 macam industri, yaitu industri primer. Industri primer yaitu barang produksinya bukan hasil olahan, misalnya seperti hasil kebun, peternakan, pertanian, perikanan. Yang kedua ada industri sekunder. Industri sekunder merupakan bahan mentah diolah menjadi produk setengah jadi, misalnya pemintalan benang sutra, komponen elektronik. Dan yang terakhir ada industri tersier. Produknya berupa layanan jasa. Apa sih perusahaan jasa itu? Perusahaan yang kegiatannya menyediakan berbagai pelayanan seperti keamanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sini juga ada ciri-ciri perusahaan jasa, yaitu jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Produk yang ditawarkan berupa jasa. Perusahaan dan konsumen kesulitan untuk mengukur tingkat harga jasa. Dan yang terakhir, produk yang ditawarkan tidak dapat disimpan dalam bentuk persediaan. Di sini ada karakteristik dari jasa, yaitu yang pertama ada tidak terwujud. Kenapa? Karena jasa itu sifatnya abstrak, tidak berwujud, tapi bisa kita rasakan dan kita lihat. Yang kedua ada heterogenitas. Ya, ini tuh sangat bervariasi. Jasa itu berupa tindakan untuk orang lain. Jadi tidak ada hasil yang sama walaupun dikerjakan oleh satu orang. Misalnya ketika kita sedang sakit, kita pergi ke rumah sakit, kemudian kita sebagai pasien merasakan keluhan seperti pusing, demam, dan juga ada pasien lain yang mengeluhkan batuk, mual-mual. Jadi kan keluhannya berbeda. Jadi dokter tersebut memberikan jasa ataupun pelayanan yang berbeda. Kemudian ada tidak dapat dipisahkan, dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang sama oleh konsumen. Kita dapat merasakan jasa tersebut kalau kita ada di jasa yang diminta, dan kita bisa melihatnya. Dan juga kita dapat mengambil bagian dalam proses tersebut. Misalnya seperti tadi, kita bisa melihat jasa tersebut ketika kita pergi ke dokter. Lalu yang terakhir ada tidak tahan lama. Jasa tidak bisa disimpan, jadi tidak tahan lama. Macam-macam entitas industri jasa keuangan. Di sini ada 6. Yang pertama ada asuransi. Ada asuransi berdasarkan tujuan operasionalnya, asuransi komersial, asuransi sosial. Contoh dari asuransi yang sosial seperti BPJS, PT Jasara Harja. Kemudian ada bank. Fungsi dari bank yaitu kegiatan untuk menghimpun dana masyarakat, kegiatan menyalurkan dana masyarakat, kegiatan menyediakan layanan jasa perbankan. Bank juga terdiri dari beberapa jenis. Dilihat dari segi fungsinya, ada bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kalau dilihat dari segi kepemilikannya, ada bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran. Dilihat dari segi status, ada dari bank devisa dan bank non devisa. Dilihat dari segi cara menentukan harga, ada bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan ada yang berasal dari bank berdasarkan prinsip syariah. Produk-produk bank seperti tabungan, giro, deposit, kredit, dan layanan jasa. Kemudian yang
Tiga, ada perusahaan pembiayaan. Contohnya seperti leasing ataupun pembiayaan konsumen. Yang nomor 4 ada pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan usaha jasa keuangan yang berhubungan dengan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, penawaran umum, dan perdagangan efek, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Produk dari pasar modal yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Istilah-istilah ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Manfaat dari pasar modal sendiri yaitu menyediakan alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha, menyebarkan kepemilikan perusahaan bagi masyarakat luas, transparansi perusahaan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, memberikan wahana investasi bagi investor, dan menciptakan lapangan kerja di bidang pasar modal. Kemudian nomor 5 ada pegadaian. Keunggulan dari pegadaian ini yaitu waktu yang relatif singkat untuk memperoleh kredit, persyaratan yang sederhana, barang yang digadaikan dijamin keamanannya. Kemudian contoh dari barang jaminannya, jenis barang bergerak yang dapat dijadikan jaminan seperti perhiasan emas dan berlian, kendaraan, barang elektronik, mesin, dan peralatan rumah tangga. Produk dari pegadaian yang pertama yaitu penyaluran kredit seperti gadai konvensional, kredit berbasis fidusia konvensional, ada aneka jasa seperti jasa taksiran, jasa titipan, jasa sertifikasi batu mulia, jasa pengiriman uang. Dan yang terakhir ada dana pensiun. Lembaga dana pensiun yaitu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada peserta setelah peserta tersebut pensiun. Tujuan pendirian dana pensiun untuk meningkatkan motivasi pegawai sewaktu masih aktif. Macam-macam lembaga dana pensiun seperti BPJS, PT Taspen, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, dan dana pensiun lembaga kerja atau DPPK. Itu saja materi dari saya. Semoga bermanfaat materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.